di Kemendikbud ada deep learning, pembelajaran mendalam, dan kurikulum berbasis cinta. Dan ini yang akan dikupas tuntas nanti oleh beliau Bapak Penyaji, Bapak Ahmad Syahidah PhD. Karena itu, mulai dari awal nanti, marilah kita ikuti kegiatan seminar ini sampai tuntas, sampai pada pemahaman yang sebenarnya bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita menyampaikan materi-materi kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Tidak hanya sekedar tuntutan kurikulum yang ada berubah-ubah, akan tetapi benar-benar bermakna kepada peserta didik sehingga ada perubahan terutama pada karakter peserta didik sehingga menjadi peserta didik yang lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf yang tidak terhingga kepada peserta, kepada penyaji, termasuk juga kepada unsur pimpinan pergunung, manakala kegiatan ini banyak kekurangan-kekurangan. Namun ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup dengan doa, perlu kami informasikan kepada semua peserta bahwa nanti link untuk isi absensi untuk sertifikat kita akan kirim di Zoom ya. Di link Zoom. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Nurul Jadid. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi masidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama Amin. yanbaghi al-karimu adimi sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tunjina biya min jami'il aqwal wal afat. Wa taqdilana biya jami'al hajat. Wa Amin. tudkhiluna biya min jami'is sayiat. Wa tarfauna biya indakal udrajat. Wa tuballighuna biya khairat min jami'il khairat fil hayati wal mamat. Allahumma Amin. nas'aluka salamatan fid din. Wa Amin. afiatan fil jasad. Wa sajatan fil ilmah. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa mafratan ba'dal maut. Allahumma khawin Amin. ala nafratil maut. Wa najata minan nar. Wa la tuahindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas Alhamdulillah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Nurul Jadid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Amin. 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 Alamin. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh beliau Bapak Ahmad Syahidah PSD. Kami haturkan. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Jasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahidah share screen sendiri atau gimana? Materi. Ya, karena ya, monggo Pak Syahidah. Ya. Yang saya hormati Bapak Rena Wiyadi selaku Ketua Pergunung Perasaan, yang saya muliakan Bapak Muhammad Jasri selaku sekretaris, dan yang saya banggakan kepada seluruh guru yang menjadi anggota dari Pergunung Perasaan. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk berbagi terkait tema yang telah ditentukan oleh Pergunung Perasaan. Ini juga pembelajaran bagi saya, karena meskipun sudah lama saya mengajar, sejak mengajar Iqra, mengajar MTS, dan mengajar Aulia, dan sekarang di S3, Universitas Nurul Jadid, dan mudah-mudahan PR-nya melanjutkan di S3 nanti.
Tema kali ini adalah sebuah topik yang menurut saya menantang bagi siapapun, karena baru-baru ini sudah disebutkan bahwa TKA kita ini rendah, kemudian dari PISA, angka kemampuan matematik dan sains kita juga rendah di Asia Tenggara. Kira-kira apa yang salah? Tentu kita tidak bisa menunjuk jari kepada satu pihak saja, karena pendidikan di Indonesia melibatkan banyak stakeholder ya, pemangku kepentingan. Jadi dengan ini mudah-mudahan ada kesadaran baru bahwa keberhasilan pendidikan itu berada di banyak pihak, tetapi tanpa mengabaikan yang lain. Guru memegang kunci untuk meningkatkan mutu dari pendidikan kita. Pak Sahida, suaranya agak pelan, Pak. Oh ya, sebentar. Ya. Sekarang Pak? Suaranya kurang nyaring. Kurang nyaring ya? Ya. Oh iya ya. Kalau di kami enak pakai speaker ya. Bentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tentang guru pembelajar daerah perubahan yang akan memfokuskan pada strategi pembelajaran efektif serta bermakna. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ernawiadi tadi tentang dua isu besar, yaitu kurikulum berbasis cinta Kementerian Agama dan deep learning yang diperkenalkan oleh Dikasmen Bapak Mufti, yang hingga ke hari ini mungkin tidak utuh, tetapi saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang itu. Ada tangros dicabut, tanam lagi, harus sabar, tanam lagi. Oke, saya akan pakai ini ya Pak ya. Nah. Sudah baik Pak? Terdengar Pak? Ya, Pak Sahida, sip sudah Pak Sahida. Alhamdulillah. Dan refleksi akhir tahun ini sebenarnya tidak hanya menyasar para guru ya, sebenarnya juga para dosen, karena dosen juga bertanggung jawab untuk bekerja sama, sinergi. Di UNUJA ada Fakultas Agama Islam yang di dalamnya secara khusus memang berkewajiban untuk memastikan agar pembelajaran di perguruan tinggi itu Mati lagi Pak Sahida. Ya. Earphone-nya mati lagi. Mati lagi Pak ya? Ya. Sekarang terdengar Pak? Masih Pak Sahida, masih kurang Pak Sahida. Oh iya. Nggih, kurang maksimal sedikit. Oke Pak. Tetap ya? Belum Pak Sahida. Tadi itu enak Pak Sahida. Sekarang oke Pak. Masih sama Anje? Sudah enak. Enak sudah, enak. Ambil, monggo dibelajar. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya ingin jelaskan terkait dengan mengapa guru pembelajar itu tidak lagi pilihan, tapi keharusan. Sebenarnya guru pembelajar itu istilah yang oksimoron, ya, bertentangan dalam dirinya. Namanya guru, dia mengajar, dia tidak perlu belajar. Ya, tetapi dengan kata majemuk ini, saya, Pak Jasri, dan Pak Erna itu karena long life learning, konsep pendidikan yang bagus ya. Jadi setiap orang harus memperbaharui cara mengajar, makanya kita harus belajar. Nah, mengapa? Karena terjadinya gelombang disrupsi teknologi yang berupa akal imitasi dan digitalisasi. Kecerdasan buatan telah merusak
pendidikan kita karena mahasiswa, kemudian siswa cenderung menggunakan AI untuk belajar. Yang kalau tidak digunakan dengan baik, itu akan merusak pendidikan kita. Oleh karena itu, mengapa tadi saya memegang kertas ketika Pak Erna memberikan sambutan, sebab saya mencatat. Al-ilmu bisutur la bisudur. Ilmu itu ditulis, ya, tidak dihafalkan. Kecuali memang ada bidang tertentu yang memerlukan hafalan. Hanya saya memastikan kepada mahasiswa yang juga hadir di Zoom ini, yaitu mahasiswa IAT, untuk mencatat kata-kata kunci yang disampaikan di dalam seminar kali ini. Karena apa? Dengan menulis, ya, dalam tanda kurung handwriting, itu secara psikologis mempengaruhi pembelajaran. Sudah ada artikel jurnal ilmiah yang menunjukkan handwriting, menulis tangan, ya, dalam belajar itu mempengaruhi ingatan, mempengaruhi nalar kritis. Yang kedua, yang perlu juga diperhatikan oleh kita adalah kurikulum yang dinamis dan adaptif. Kita tahu bahwa kurikulum telah ditentukan oleh manajemen biasanya, ya, sekolah atau perguruan tinggi, atau bahkan kurikulum yang non formal juga ada, informal juga ada sebenarnya. Hanya kita fokus kepada sekolah agar kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat itu tidak mengerangkeng dinamika dan kreativitas para guru sebenarnya. Karena apa? Karena masalah di tingkat lokal itu berbeda dengan Jakarta. Makanya saya bilang kemarin, ide Chromebook itu sebenarnya baik, di mana pendidikan nasional itu harus diperlakukan secara setara. Tetapi akses kepada jaringan kan tidak sama. Jadi Nadiem itu secara deontologis, ya, niatnya itu bagus. Tetapi ia tidak belajar bahwa di Indonesia akses internet itu tidak merata. Nah, ini kan juga perlu, ya, dinamika kurikulum. Jadi kalau menggunakan kurikulum yang berbasis nasional mungkin perlu adaptasi. Yang kedua, perubahan ciri khas dari peserta didik. Saya paham generasi Z atau Alpha bahkan ini mempunyai cara sendiri belajar. Sebenarnya bukan hal baru, karena di dalam proses pembelajaran Anda sudah belajar di teknik pendidikan, ya, teknologi pendidikan, bahwa setiap orang itu berbeda cara belajarnya. Ada yang secara visual, ada yang audio, dan terakhir kinestetik. 3 varian belajar besar yang pada umumnya guru sudah sangat paham. Kalau kemudian kita memperlakukan murid secara sama, maka proses pendidikan kita bermasalah sejak awal. Oleh karena itu, kita harus sejak awal memeriksa asesmen terhadap setiap murid yang masuk kelas. Makanya di pesantren sekarang, pedatren, ya, di data itu sedang ingin dikembangkan bahwa santri yang masuk itu akan di-asesmen. Kecenderungan belajarnya itu gimana? Karena apa? Nggak mungkin Gen Z diajak belajar seperti kita belajar dulu. Mereka jauh lebih familiar dengan media misalnya. Jadi kalau tanpa media, mungkin pembelajaran kita, orang-orang tua ini, ketika dibawa ke hari ini sangat membosankan. Dan saya melihat memang guru kemudian hanya hadir sebagai seperti monolog, ya. Mereka bicara tetapi muridnya tidak bisa sepenuhnya hadir. Oleh karena itu, ciri-ciri khas dari generasi Z dan Alpha ini perlu dipelajari. Dan sekolah harus melibatkan konselor atau ahli psikologi pendidikan, bagaimana setiap guru atau dosen itu belajar, bagaimana memahami murid atau mahasiswanya. Yang kedua adalah ini yang disebut oleh Pak Erna tadi di dalam sambutannya terkait dengan deep learning, di mana pembelajaran itu harus berdasarkan 3 elemen penting. Yang pertama adalah joyful. Kalau pelajaran tidak menyenangkan, saya pikir murid itu tidak akan bisa menikmati pembelajaran. Dia hadir mungkin karena takut saja, dan itu sudah bermasalah, ya. Kemudian yang kedua adalah yang penting bagi kita setelah joyful itu adalah mindful, ya. Mindful artinya bisa nggak murid itu fokus. Kalau tidak menyenangkan, saya pikir fokus itu dalam bahasa kita tuh khusyuk, ya, mindfulness itu. Jadi kalau nggak khusyuk gimana dia bisa menumpukan perhatian? Nah, baru kemudian kalau dia bisa memberikan perhatian murid,
maka biasanya dia akan meraih makna dari apa yang didengar, dicatat, dan didiskusikan. Makanya kalau Anda melihat program pendidikan yang mengacu kepada sistem Cambridge misalnya atau IB, biasanya sistem kelasnya itu tidak deret ya kursinya, tetapi sudah kotak-kotak. Ada 4 murid, kemudian dia membentuk segi 4 agar mereka berinteraksi, kemudian mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan pendidikan. Makanya kemudian di kita hanya pasca ya yang kursinya itu bundar, bulat ya. Seharusnya ke depan memang kursi itu menentukan posisi. Artinya kelas itu tidak lagi seperti duduk berderet ya. Itu akan memberikan peran yang sangat besar pada guru akhirnya. Kalau gurunya menyenangkan, murid akan joyful. Kalau tidak, minta maaf ya. Karena kemudian ada kesalahan juga. Guru yang menyenangkan itu adalah yang suka melucu. Dan itu tidak salah sebenarnya ya. Karena ini terkait dengan pedagogi, didaktik, dan lain-lain. Jadi guru itu sebenarnya ya selain harus bisa melucu tentu saja ya agar konsentrasi murid itu bisa cair, tetapi bahwa cara itu penting, al-qaidatu ahammu minal maddah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena apa Bapak Ibu sekalian, saya sebagai ayah, Anda sebagai ayah juga, coba ditanya kepada muridnya, dia senang nggak belajar? Dan tentu saja ini pekerjaan besar bagi sekolah karena murid harus belajar banyak hal, sementara minatnya beda-beda. Makanya kemudian ini menjadi PR besar bagi kita. Ke depan apakah perlu sekolah alternatif seperti yang dirintis oleh Snell ya, di Jogja itu ada sekolah tumbuh, kemudian di Banyuwangi ada banyak sekolah-sekolah alternatif yang lebih melibatkan siswa. Jadi student centered learning, pembelajaran berpusat pada siswa itu penting. Sebenarnya itu sudah ada dulu ya, CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu adalah adaptasi bagaimana siswa atau murid itu jauh lebih ikut serta di dalam proses pembelajaran. Guru wewenangnya itu adalah mentoring, ya, pendampingan. Kan selama ini kesalahan, nanti saya akan bicara tentang Paulo Freire, kenapa kemudian guru dan murid tidak setara, dosen dengan mahasiswa itu sifatnya hubungannya adalah ada yang dominan ya, kan seharusnya setara, idealnya begitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah kontekstual. Apakah yang kita ajarkan itu terkait dengan kebutuhan murid, kebutuhan lingkungannya. Ini juga kaitannya dengan teori Paulo Freire bahwa pendidikan itu yang kedua adalah mendorong murid untuk terampil. Artinya apa? Apa yang diajarkan sekolah itu mendorong mereka untuk bisa menerapkan di luar sekolah. Kan aneh Bapak Ibu sekalian. Murid kita diajar banyak hal, tetapi dia tidak melakukan di rumah, di lingkungannya. Jadi sekolah itu dunia, satu hal, lingkungan dan rumahnya adalah hal lain. Makanya kemudian PIBG, Persatuan Ibu Bapak Guru itu perlu hadir. Jadi sekolah itu bukan hanya tanggung jawab pengurus sekolah, kemudian komite sekolah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Makanya ide bahwa RT itu menyanggah sekolah itu bagus. Artinya di waktu luang, di waktu bermain, apa yang diajar di sekolah itu juga harus dipraktikkan ketika mereka bermain. Makanya inisiatif dari RT 23 ya, Dusun Kebun, agar anak-anak diajar bahasa Inggris oleh teman-teman PBI itu bagus karena akan dilakukan di lapangan sepak bola. Ya, jadi bermain itu adalah sebenarnya belajar yang paling baik bagi anak-anak dan murid. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu mengubah cara. Dan pengalaman saya yang tidak begitu banyak ya, minta maaf, saya tidak mengabaikan jasa besar guru saya, kemudian kiai saya. Kan mereka mewarisi cara pembelajaran lama. Ada plus dan ada minusnya. Kalau pengajian Bandongan jelas itu nilai, di mana ada guru mengajar. Kenapa dominan? Karena memang mereka masih belajar muridnya. Ya, belum setara dengan gurunya. Maka yang ada adalah bank in, kata Freire. Jadi seperti menabung di kepala murid. Tapi ke depan itu tidak lagi bisa digunakan. Karena murid kemudian tidak turut serta, artinya peran guru yang sangat dominan itu mematikan kreativitas murid. Makanya kita perlu benchmarking. Di mana di Jawa Barat misalnya Cirebon, ada teman saya yang bikin sekolah
MTS di mana sekolahnya itu didirikan oleh orang kampung, kemudian murid-muridnya itu anak orang kampung. Kalau belajar puisi itu tidak diajarkan teori, murid diajak untuk misalnya ke sawah, mereka menulis pengalamannya, kemudian dibacakan, baru guru hadir. Oh, secara poetika Anda kurang di diksi misalnya. Jadi kalau kemudian kepala murid dianggap kosong, itu sebenarnya oksimoron hari ini. Karena apa? Murid sekarang, anak kecil ya, akses kepada media itu luar biasa. Ya, anak-anak itu belajar kepada YouTube, media-media lain. Artinya gimana kita mendorong agar mereka juga diarahkan mengambil dari sebagian media, misalnya pembelajaran bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, ya Allah, di media tuh YouTube tuh banyak sekali itu ya. Mengenalkan kata misalnya. Kata itu ditulis dalam bahasa Arab, tufah, apel misalnya. Ada gambar apelnya. Jadi pembelajarannya itu hidup. Kalau kita menggunakan media itu dengan baik, insya Allah murid itu bisa berbicara bahasa Arab. Tapi seperti yang saya sampaikan, disangga oleh RT desa, maka murid tidak mempraktikkan Pak bahasa Saida, Arabnya. mati Dan lagi ini Pak Saida. Ya, Mati lagi. ya mati lagi Pak ya. Ya. Oke Pak, naik turun mungkin sinyalnya Pak. Sekarang gimana Oke, Pak? sinyal Bapak, Masih sinyal. Pak. Masih Masih belum. ya? Oke. Ini sudah pakai data sebenarnya ini. Oke, kalau di kami saya Bapak, saya lancar. Oh, Pak Haji Nurjadid Oh, oke lanjut. ya? Oh, lanjut. Saya. Oh Oke. ya, oke, nggak apa-apa. Enak Terima Pak. kasih Saya Pak Haji. Memang Tadi enak. doanya sinyal, mantap ini. tadi. Ya, sudah bisa diserap Bagus oleh sudah, kita Pak. bersama. Bagus. Enak. Selanjutnya, ini Bapak Ibu sekalian, tantangan kita hari ini ya. Jadi tantangan sekaligus sebenarnya peluang. Karena bagi saya, media sosial, termasuk microblogging itu bermanfaat. Maaf, saya bercerita keluarga saya sebagai cermin saja. Tidak kemudian ini adalah satu-satunya cara. Di keluarga saya itu ada grup WA, Bapak. Ya, yang semua anggota keluarga punya akses. Saya memasukkan media pembelajaran yang dari YouTube, mengenalkan kosakata bahasa Arab. Yang itu jauh lebih hidup dibandingkan kalau dia itu hanya diperkenalkan di papan tulis, karena audio visualnya nggak jalan. Ya, oleh karena itu mungkin itu bisa juga kita praktikkan bagaimana teknologi AI itu bisa dimanfaatkan. Tidak hanya sebagai ancaman tapi juga sebagai peluang. Tentu saja ancamannya adalah penggunaan yang menurut saya tidak terkontrol ya. Anak-anak itu bisa 3-4 jam menggunakan media sosial, malah karena dianggap berbahaya, di Australia sudah diberlakukan 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial. Dan akan banyak negara menyusul karena itu tidak baik. Yang kedua, tantangan guru apa ini Bapak? Ya, saya juga merasakan, semua orang merasakan. Karena dosen, guru, ustadz itu sama fungsinya. Apa? Yaitu kelelahan emosional. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah murid dengan banyak karakter. Kemudian kalau kita sekolah di swasta, itu tekanannya tidak hanya dari murid, Bapak, dari guru juga, maaf, dari orang tua. Ya, karena di swasta itu orang tua itu bisa usul sana, usul sini, komplain sana, komplain sini. Minta maaf yang negeri ya. Kalau yang negeri relatif, malah yang negeri ini minta maaf ini kasus saja ya. Karena guru hari ini bisa dituntut oleh orang tuanya terkait dengan pendisiplinan, maka ada sebuah sekolah. Saya tidak menyebut sekolahnya ya, karena ini adalah data yang hanya diambil apa pesan moralnya. Jadi di sekolah menengah itu, murid itu seenaknya saja Pak. Merokok ya, kemudian terlambat. Apa kata kepala sekolahnya? Maaf Pak, maaf Bu, saya nggak enak negur, takut bermasalah nanti. Nah, coba bayangkan kalau kepala sekolah saja tidak berdaya ya Bapak sekalian. Makanya mereka akan mengalami kelelahan emosional karena panggilan jiwa untuk mendidik itu dihalangi oleh tekanan sosial yang cukup besar. Kemudian yang terakhir ini adalah burnout ya. Burnout ini udah lebih dari sekadar lelah secara emosional ya. Dia sudah kehabisan tenaga,
Kemudian selain itu adalah tekanan ekonomi juga. Ya, dan itu harus diakui. Makanya saya secara pribadi mengusulkan agar kesejahteraan guru diperhatikan. Dan hari ini sedang diusahakan agar setara dengan UMR misalnya. Itu sedang diperjuangkan oleh teman-teman dosen di Jakarta untuk dimajukan ke MK. Nah, itu kan bagian dari agar kita secara emosional tidak mengalami tekanan, kemudian tidak burnout. Tetapi yang paling penting adalah ada nggak kemudian panggilan lebih kepada pengabdian. Nah, nanti kita bicarakan. Karena tidak semua bisa dibayar dengan uang dan tidak semua itu dipuaskan dengan yang material. Karena itu kekalahan kita sejak awal kalau ukurannya adalah uang dan material. Ya. Kemudian kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan tadi oleh Ketua Pergunu Keraksaan, kan kurikulum terus berubah ya, meskipun sebenarnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau deep learning itu lebih kepada cara, kurikulum berbasis cinta itu karena ganti Menteri Agama ya. Saya barusan di Majelis Masyayikh di Jakarta di Bidakara, saya mengkritik apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Pak ya, dan saya tulis di Facebook saya, dan bagi saya itu hal biasa di dunia akademik Pak. Ya, perbedaan jangan dianggap kritik yang menyudutkan, tapi menyuburkan. Makanya kalau di perguruan tinggi saya mendorong mahasiswa saya untuk bertanya, kalau dia berbeda berarti paham. Karena apa? Kepahaman itu lahir dari latar belakang yang berbeda. Kalau saya dengan mahasiswa yang hadir di sini sama, itu ada kesalahan Pak. Ya, kalau di tingkat perguruan tinggi mahasiswa berbeda dengan dosennya berarti dia paham. Karena understanding di dalam hermeneutik itu didasari kepada perbedaan latar belakang, emosi itu turut Pak mempengaruhi pemahaman. Ya. Di Malaysia disebut kepahaman. Karena kalau pemahaman itu proses Pak, kalau kepahaman itu mengerti, sudah selesai. Nah, itu harus dibedakan. Kemudian ini Pak, tantangan guru hari ini, dan saya juga mengalaminya sebenarnya ya, kesenjangan digital ya. Artinya mahasiswa itu udah kadang lebih bagus Pak ya secara digital itu. Mereka bisa bikin Canva, menggunakan media untuk presentasinya bagus, menggunakan AI agar kaya ya. Tapi pada waktu yang sama justru ada yang hilang Pak. Karena penelitian terbaru di Harvard itu ternyata pembelajaran menggunakan kapur itu masih baik. Ya masih bagus. Nah, ini kan tantangan kepada kita Pak. Makanya ketika saya ikut Budi Pekerti kemarin, itu saya menggunakan papan tulis Pak dan kapur untuk presentasi bagaimana saya mengajar. Ya, nanti saya akan kirim ke grup WhatsApp Pergunu ya, agar di antara kita sebagai insan pendidik ya bisa lah ya untuk saling berbagi. Makanya Pak Jasri mungkin 2-3 tahun yang akan datang kita jalan-jalan ke Malaysia Pak ya. Benchmarking, bagaimana maaf Pak ya. Ternyata menurut survei guru di Malaysia itu relatif lebih baik dibandingkan Indonesia. Maaf, saya bukan karena lama di Malaysia ya, saya cinta tanah air, NKRI mati ya. Pak Nurul jadi nanti di ini Pak ya, dikoordinasi Pak, jalan-jalan Pak ya. Saya pernah di Johor Baru Bapak 2 tahun. Alhamdulillah, apalagi ya pengalaman. Nanti bisa berbagi Pak Haji Nurul Jadid. Karena saya lama Pak di sana, jadi saya tahu keadaan guru di sana, komitmennya. Dan yang survei itu bukan Malaysia Pak, itu international survey ya. Jadi dari segi komitmen, kemudian dari segi mutu, kan tidak ada salahnya belajar Pak. Tahun 70-an Pak Nurul Jadid mungkin juga tahu, itu banyak guru kita diimpor ya ke Malaysia untuk mengajar di sekolah menengah. Dan mereka ada yang sudah menetap di sana, tidak kembali ke Indonesia, anak-anaknya sudah bermastautin di Malaysia. Ya, ini tantangan kita Pak. Ini tantangan dosen juga ya. Capek Pak kita jadi guru itu Pak. Ya, apalagi dengan beban, maaf. Diksinya ya diubah ya Pak Jasri. Jangan beban, BKD jangan Pak. Tapi apa ya? Tugas kalau tugas itu masih kok ada bebannya juga ya. Apa ya? Karena istilah itu secara psikologis mempengaruhi ya kejiwaan kita. Mungkin sudah bukan BKD, B-nya bebannya itu di apa ya? Panggilan. Oh, panggilan kok kayak apa gitu ya?
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Dan ini, nah ini Pak, ini juga ada pada dosen Pak. Kalau kita mengajar, yang pertama itu saya akan terus senantiasa juga belajar Pak. Makanya saya baca, kemudian mendengar kalau ada teman-teman dari pendidikan, teknologi pendidikan, saya sering bertanya kepada Pak Cus, ya, kepada Pak Munif, gimana sih mengajar yang baik Pak? Nah, itu ya. Dan saya juga bertanya kepada mahasiswa, apa yang kamu inginkan? Sehingga mahasiswa kemarin ya, saya mengisi kegiatan pelatihan menulis di S2 ya. Nah, agar mahasiswa tidak tegang, coba bayangkan dari jam 9 Pak. Jadwalnya sampai jam 3.30 seharian Kak, kami di karantina. Terus saya minta mahasiswi, coba mau lagu apa kata saya. Karena saya sedang memberikan tugas menulis opini 1 jam. Mereka memutar lagu Iktadif ya, yang lagu sangat populer. Sekarang sudah 47 juta Pak pendengarnya. Dan itu bagi saya hal baru Pak. Kenapa seleranya beda ya? Kalau saya kan seleranya itu lagunya beda Pak ya, kemudian pesannya juga beda. Nah ini saya juga kita harus belajar dari mereka ya, harus mendengar mereka itu maksudnya. Jadi kita harus menjadi pembelajar, bukan hanya pengajar. Yang kedua adalah reflektif praktisi. Jadi kita sebagai praktisi Pak, jadi harus merenungkan kembali apakah kita sudah, memang ada Pak di kampus itu masukan dari mahasiswa dan tidak hanya mengajar Pak ya, saya membimbing skripsi itu ada ruang Pak, masukan dari mahasiswa. Justru dari mahasiswa saya mengubah. Kalau mahasiswa kritik, kenapa kalau saya membimbing skripsi cenderung lebih ke teknik penulisan, teori isi kurang ada perhatian. Nah makanya sekarang saya mendampingi, ya udah kalau begitu mahasiswa sudah ingin lebih baik dalam hal menulis, bahwa tidak hanya berhenti dari cara tapi juga isinya. Makanya kemudian saya bertanya agak cerewet sekarang Pak, kamu sudah baca betul nggak apa yang disebut dengan post positivisme? Saya khawatir kamu hanya sekedar salin tempel ya, copy paste. Makanya saya agak lama sekarang membimbingnya Pak, karena atas permintaan mahasiswa teori dan isi itu betul diberi perhatikan. Makanya guru juga begitu. Jadi kalau ada guru kemudian muridnya tidur, terus muridnya salah, nah gurunya salah Pak. Murid tidur itu kan mungkin di rumah ada apa, makanya perlu penglibatan konseling misalnya. Bisa jadi dia bekerja Pak di rumah, atau tidurnya terlambat. Kan kita harus komunikasi dengan guru. Ya lain, kemudian BK dan orang tuanya. Karena hari ini memang jam tidur murid itu lebih panjang Pak. Maaf, jam berjaganya. Karena dulu kami jenengan mungkin jam 8 sudah tidur. Sekarang tidak Pak. Mereka sudah asik dengan gawai ya. Nah, saya bercanda gawai itu setan ya, sering mengganggu kita untuk khusyuk ya. Dia menggoda kita Pak ya. Oleh karena itu pembatasan itu perlu dilakukan. Pondok itu sudah baik, santri dibatasi. Nah sekolah juga baik karena ketika bawa HP diletakkan di depan gerbang sekolah. Itu agar kita juga reflektif Pak. Tapi menghalangi orang menggunakan HP itu juga tidak arif. Ya, karena tadi sampaikan itu ada peluangnya. Ya, saya memanfaatkan HP juga untuk mengajar ya. Digunakan proses pembimbingan ya, selain pembimbingan juga saya minta mahasiswa saya untuk mengunduh Pak ya, mengunduh KBBI daring. Karena itu juga bisa diakses ketika luring. Kan bahasa Indonesia banyak mahasiswa ini minta maaf ya. Itu sebenarnya tidak baik Pak ya. Karena bahasa Indonesia dianggap mudah, maka tidak beri perhatian. Contohnya Pak ya, jangankan mahasiswa Pak ya, ChatGPT saja salah Pak. Nahkoda itu salah Pak. Yang betul nahoda, KHO. Dan ChatGPT semalam saya akses itu salah Pak. Dia menulisnya nahkoda. Nahoda Pak, nahoda kapal. Karena itu bahasa Parsi Pak. Nah, dan itu secara KBBI memang keliru, bukan nahkoda, nahoda. Jadi kalau ChatGPT saja salah, ya kalau dibiarkan, maka kita akan mewariskan kesalahan itu.
Nah, yang kedua, kolaborasi aktif. Ini bukan hal baru sebenarnya. Saya akan sering mendengar orang lain bagaimana mahasiswa itu sampai saya begini, ya Pak, kan biasanya pertemuan 14-15 capek kan mahasiswa Pak ya. Mungkin sudah bosan ya, gayanya perlu diubah. Kalaupun diberi kebebasan misalnya Pak ya untuk ya udahlah kalau memang mau CBSA ya, kalau di tingkat sekolah dasar dan menengah, kalau di perguruan tinggi ya sama aja sebenarnya. Student centered learning, pembelajaran berpusat pada siswa atau mahasiswa, saya beri kepercayaan mereka untuk presentasi. Tapi tadi tantangannya mereka menggunakan AI ya, ada ChatGPT, Gemini dan yang lain. Dan ketika tidak hati-hati ya mereka hanya mengulang apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Tidak ada refleksi di situ. Makanya saya minta tulis tangan Pak nanti Pak. Jadi tidak diketik. Agar handwriting itu dipraktikkan kembali. Dan mungkin jenengan juga perlu membiasakan murid untuk menulis, Pak. Sebab banyak murid sekarang nggak bisa menulis dengan baik, sudah terbiasa dengan gawai ya. Dia mengetik secara elektronik, tidak menulis. Jadi menulis itu baik sebenarnya, handwriting. Saya masih menulis, Pak. Apa saja saya tulis. Kalau saya hadir di acara pesantren misalnya, pidatonya Ki Zuhri, saya tulis apa pokok-pokoknya. Kepala pesantren ngasih sambutan, saya tulis. Tadi Pak, ya, Pak Erna ngasih sambutan, saya tulis Pak, ya, saya tulis. Beliau membaca Robis Rohli Sodri, ya saya tulis ini Pak, ya, secara apa tangan. Kemudian Pak Erna bicara tentang deep learning, bicara kurikulum berbasis cinta, saya tulis apa pokok-pokoknya. Karena tangan menulis itu adalah cara kita berinteraksi dengan pengetahuan sebenarnya. Ya. Kemudian inovator pedagogis, begini Pak. Ada andragogi, ada pedagogi. Andragogi untuk orang tua ya Pak, beda cara pembelajarnya. Pedagogi ini dibagi 3 Pak, banyak. Dan pilihannya itu akan pengaruhi cara kita mengajar. Kalau Bapak menggunakan pedagogi lama ya, tradisional, konservatif, Bapak dominan. Seakan-akan saya itu adalah orang paling pintar. Padahal tidak Pak. Karena saya pedagogi kritis Pak, saya rela dikritik mahasiswa. Ketika saya mengajar di UUM di Malaysia, Firdaus itu menyalahkan saya karena saya secara keliru menyebut Hasan seharusnya Husain dan saya kasih nilai dia A+. Ya. Karena setelah ditunjukkan saya yang salah. Guru itu tidak boleh salah, Pak. Ya, maaf. Guru itu boleh salah dan tidak boleh bohong. Beda dengan politisi, Pak. Ya. Dia boleh, maaf ya, kebalikannya ya. Pokoknya kalau politisi itu boleh bohong, Pak ya. Kebalikannya. Oh iya, iya. Minta maaf, ya saya tidak menyinggung politisi, sebab saya juga akan maju besok, Pak ya. Nah yang terakhir, Bapak sekalian, fasilitator yang empatik. Bapak sekalian, kesalahan kita menggunakan bahasa karena kita tidak mencari padanannya. Bapak sekalian, dan ibu-ibu sekalian, para mahasiswa, fasilitator di Malaysia itu disebut pemudah cara. Jadi orang yang memudahkan cara kaidah. Facilitate, memudahkan. Itu bahasa Inggris Bapak. Saya pernah menulis ini di Kompas, di harian Kompas. Pemudah cara. Jadi Anda sebagai orang yang memudahkan cara siswa belajar, ya harus empati Pak. Ya saya juga belajar dari istri saya. Dia mengajar di SMP Pak, mengajar bahasa daerah. Kalau ada anak, kemudian dia malas, tidak respon, tidak dimarahi, tapi diajak bicara. Ini kan menunjukkan bahwa empati, Pak. Jadi rasa itu hadir. Kalau maaf, kalau dulu Pak, ya Allah Pak, kan kita tertib Pak kalau sekolah Pak, ya angkatan yang 80-an ya, nggak boleh nih. Malah yang awal-awal lagi Pak ya, di era Belanda itu nggak boleh nengok Pak ke kanan ke kiri itu Pak, katanya dulu Pak. Jadi anak SD itu tertib Pak. Ya, dipukul kalau tidak memberi perhatian ke papan tulis. Ya, sekarang kan enggak, Pak. Ya, perilaku anak berbeda maka diperlakukan secara berbeda. Itu namanya empati, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, kita merasakan sepatu orang lain. Itu adalah kiasan. Anda, saya harus memasuki sepatu orang yang menggunakannya. Ya, saya ukuran 41. Kalau saya memaksakan sepatu itu dipakai oleh mahasiswa saya,
ya bisa kebesaran, Pak. Jadi jangan dipaksakan cara berpikir saya kepada mahasiswa. Saya harus dengar. Guru juga begitu. Karena ternyata masalah yang dibawa oleh murid ke sekolah itu bisa bersumber dari orang tua, dari lingkungannya, dari teman-temannya. Jadi empati itu mesti muncul. Beda dengan simpati, Pak ya. Kalau simpati itu ya kasihan ya orang itu. Udah berhenti di situ saja. Tapi kalau empati, kita merasakan orang lain, ya. Seperti saya menjadi orang itu. Nah, kira-kira begitu ya, Pak ya. Wah, alhamdulillah saya sangat sekali, Pak, karena ini mau akhir tahun, Pak. Jadi resolusi tahun 2026 saya harus lebih bersemangat, Pak. Nah, salah satunya adalah saya bersemangat hari ini. Karena yang ada itu hari ini, Pak. Masa depan nggak ada. Itu bisa hilang, masa lalu sudah lewati. Yang ada itu hari ini, Pak. Makanya detik ini dimati saja ya, Pak ya. Ya nggak ada kata bosan, Pak. Nggak ada kata malas dan tidak ada mood. Saya nunggu mood, nggak ada itu, Pak. Ya, setiap detik mood itu harus hadir, diciptakan, Pak. Ya, kenapa? Mengaruhi muridnya nanti. Saya ke sekolah, Pak ya, ke kampus itu kadang pakai jubah, Pak. Pernah sekali waktu saya pakai baju tradisional, ya, karena saya hadir di sekolahnya anak, jadi irup, pakai adat Madura, saya bawa ke kampus tuh, Pak. Karena ingin menunjukkan apa makna baju itu. Ya. Jadi mengajar murid itu dengan peragaan namanya, itu kinestetik, Pak. Jadi kita tampil melakukan peragaan. Itu cara kita mengajar juga yang baik, Pak. Nah, bagaimana membangun ekosistem kelas yang membekas, Pak? Coba Bapak pikirkan, siapa guru Bapak yang mempunyai kesan yang sangat mendalam? Atau kiai, ya? Tentu beda, Pak ya. Secara psikologis, kalau saya mengaji secara hikam, saya terpekur, duduk, mendengarkan, karena melatih kepekaan linguistik saya. Jadi kalau Kezuri membawakan secara hikam, saya duduk, Pak. Duduk. Dan ajaibnya, Pak ya, ajaibnya. Kok Kiai bisa membaca pikiran saya ya? Pernah, Pak. Beliau mengatakan sesuatu, membaca kitab itu. Loh, ini kok seperti menyinggung saya? Itu pengalaman subjektif, Pak ya. Tetapi itu berkesan bagi saya. Ya, berkesan. Artinya setiap guru itu punya cara sendiri menarik perhatian pendengarnya. Kemudian Rama kemarin, Pak. Rama itu mengajar secara hikam juga kalau Kezuri berhalangan. Bapak bisa bayangkan, secara hikam itu ditulis berapa abad yang lalu, tapi menjadi relevan karena dia mengaitkan dengan teori baru, Pak. Yaitu Kruger effect. Al-Qurra di dalam kitab itu, Pak, orang banyak bicara, kepalanya kosong. Tapi itu yang didengar, Pak. Ya, tapi itu punya pengaruh, Pak. Itu namanya Kruger effect. Dan itu dikutip oleh Rama, Pak. Kan berarti beliau kan bacanya luas. Sehingga kemudian menjadi relevan, Pak. Kitab yang ditulis masa lalu, ternyata maknanya itu bisa dirasakan hari ini. Dan bagi saya kemudian, oh ini bagus kata saya. Jadi tidak semestinya, kan saya mengisi juga Kak, pengajian kitab ya di Al-Quds itu, mengajar sekarang adab al-alim wal muta'alim. Sebelumnya bidayatul hidayah. Jadi, wah bagus juga ya. Ternyata kitab itu mempunyai pesan yang abadi, ya masih relevan dengan hari ini. Hanya bahasanya mungkin perlu diperbaharui, dimasukkan ide-ide dan teori baru. Kira-kira begitu, Pak ya. Nah ini Pak, triangulasi dampak pembelajaran. Jadi secara kognitif pemahamannya harus mendalam. Kognisi itu tentu harus dikondisikan, Pak. Ya. Saya tidak pernah memaksa mahasiswa saya untuk kemudian cengar, Pak. Bapak tahu cengar ya, Pak ya? Matanya membelalak, Pak ya? Kemudian sok-sok serius, Pak, menulis ya. Saya tidak suka itu, ya. Karena saya pernah melakukan itu dulu, Pak, waktu. Seakan-akan menarik perhatian dosen ya, padahal dosen nggak suka. Ya biasa aja lah, Pak, ya. Kalau ada mahasiswa tertidur saya biarkan, ya. Berarti saya bersyukur membuat orang nyaman di kelas saya. Kan itu pahala kita, Pak, ya. Mungkin dia nggak bisa tidur di rumah ya. Hanya saja saya akan mengajak bicara, kenapa kamu tidur ya. Termasuk saya sering bertanya, Pak, kenapa di pengajian pagi mahasiswa itu jarang hadir ya. Karena di Gangka, ada di gang-gang lain, di Pomas itu mereka belajarnya sampai malam, Pak, dan sering tahajud. Sehingga paginya
setelah subuh agak susah bangun. Ya, itu soal lain Pak. Nanti akan saya bicarakan dengan Pak Jasri itu soal itu. Yang kedua emosi. Jadi ikatan emosional penting. Karena apa? Kalau kita tidak dekat dengan murid, dia tidak akan terbuka dengan kita. Justru dengan hubungan emosi yang kuat, saya sering Pak, ya mengajar. Sebenarnya saya ingin belajar, makanya saya biarkan mahasiswa saya bicara. Pernah Pak, saya ikut kegiatan KKPS, ya maaf saya agak bongkar sedikit. Bapak bayangkan, saya 4 jam Pak mendengar mereka presentasi Pak di Pakuniran. Karena ada kelas camp di mana mahasiswa itu kelasnya kejam Pak. Mereka tidak boleh ngantuk, kalau ngantuk suruh berdiri oleh seniornya, ya. Betul Pak. Nggak boleh mengantuk Pak. Karena itu beda, itu namanya karantina. Jadi pendidikan khusus. Nah, itu soal lain Pak, soal lain ya. Karena apa? Sejak awal sebelum mereka berangkat ke camp, mereka sudah gerakan batin, soal kepada kiai, minta didoakan agar belajar filsafat tidak membuatnya sesat, ya. Oke. Yang kedua sosial, Pak, kolaborasi dan empati. Di kelas itu bukan ruang tertutup, Pak. Dia adalah ruang terbuka yang pengaruhnya juga bisa dari luar. Kalau kelasnya panas ya tambahkan kipas ya. Kalau kelasnya 50 satu kelas, Pak, itu sudah tidak kondusif belajar. Karena secara arsitektural kelas itu ya harus memungkinkan orang bergerak dengan membentangkan kedua tangannya. Kalau terlalu sempit, secara psikologis itu tidak sehat. Ya, empati tidak akan muncul dari ruang yang sempit. Makanya di pondok pesantren Pak sekarang sedang diupayakan agar ada pertambahan terus-menerus ruang kamar, luasnya Pak, ya luasnya. Jadi secara nisbah, oke, keluasan kamar 10 meter itu untuk berapa orang? Nah, itu sudah dibicarakan Pak di pondok pesantren. Sudah ada kesadaran baru bahwa hidup prihatin, ya itu harus dipikirkan ulang Pak ya. Karena ini perubahan zaman. Dulu Pak, Nurul Jadid itu kecil ya. Muridnya tidak banyak santrinya. Kemudian satu kamar itu dulu saya itu 4 orang Pak. Ya. Karena memang tidak banyak Pak. Lalu sekarang Pak sangat banyak ya. Nah, itu perlu ya. Jadi secara sosial agak sehat, kerjasamanya agar mungkin, maka perlu ruang yang jauh lebih leluasa. Oke Pak. Ini yang terakhir Pak, yang tidak ada di sistem sekuler ya. Yang 3 di atas itu adalah sekuler Pak. Ya. Kebersamaan dan kerendah hatian. Bapak Ibu sekalian, Bapak tahu tidak? Di Nurul Jadid itu, maaf saya akan menyebut Nurul Jadid, ada pondok lain yang hadir di sini juga. Anda bisa nanti bertukar pikiran, berbagi ya. Karena lembaga pendidikan itu adalah kooperatif Pak, bukan kompetitif ya. Kekeliruan sekarang, sekolah itu bersaing satu sama lain, itu salah sejak awal Pak. Kita harus kooperatif ya, kerjasama. Makanya saya di Surabaya itu bilang kepada profesor dari Unisma, perguruan tinggi yang ada di tapal kuda itu harus berkomunikasi. Jangan bertarung di ceruk yang sama memperebutkan mahasiswa. Ya, pendidikan itu bukan pabrik Pak, yang satu sama lain itu saling mematikan. Di Nurul Jadid itu ada kegiatan burdah keliling Pak. Dan saya ikut Pak. Karena apa? Partisipasi itu penting. Nggak mungkin kita merasakan tanpa mengalami. Makanya pengalaman tajribah itu guru yang paling baik. Hampir 1 jam Pak ya keliling kampung Pak, berzikir. Dan alhamdulillah tidak ada yang tidur Pak ya. Ya kan nggak mungkin santri berjalan tapi tertidur Pak ya, kecuali karena saking ngantuknya. Dan itu baik Pak. Karena apa? Santri tidak hanya berzikir, komunikasi dengan Tuhan Pak, kebersamaan, tapi juga kerendah hatian. Di sepanjang jalan Pak, minta maaf ya. Banyak Pak rumuh yang masih dai Pak di sekitar pondok itu Pak, yang didiami itu. Sementara pondok kita megah, masjidnya megah, kampusnya megah. Nah, apa fungsi sosial dari lembaga pendidikan kalau tidak peduli pada lingkungannya? Makanya didirikan Laziskaf. Jadi sekolah itu untuk peduli Pak sebenarnya pada awalnya. Dan yang paling penting, kembali kepada kata asal, school itu Pak, asal katanya itu adalah waktu luang. Jadi orang dulu itu Pak, dari kegiatan sehari-harinya waktu luang itu untuk belajar. Jadi menyenangkan. Jadi kalau sekolah tidak menyenangkan, itu sudah mengkhianati kata sekolah itu sendiri. Dan kerendah hatian Pak, kita ajarkan orang untuk rendah hati. Karena apa? Sombong menyebabkan orang tidak akan belajar, sombong akan mati ya perasaannya untuk menjadi bagian dari kehidupan yang lebih luas.
Nah, ini yang hilang Pak, sekolah sekarang itu. Minta maaf ya, sekolah-sekolah yang disebut favorit itu Pak, itu ini kritik saya ya. Tanpa kemudian saya menutup pintu untuk hal-hal baru bisa dipelajari di mereka. Sekolah-sekolah mahal itu Pak. Itu kan orang-orang kelas menengah ya. Mereka sama, seleranya sama. Gimana cara menumbuhkan empati? Ya. Karena apa? Karena kemudian yang ada adalah pemanjaan, ya, fasilitasnya lengkap. Padahal sekolah itu yang ditantang itu kreativitas, Pak. Kalau semuanya diberikan, gimana mereka mau berpikir? Ya, kan sekolah tumbuh dari lingkungannya. Ya, kecuali memang di sekolah-sekolah elit itu, ya, mengapa mereka punya akses yang bagus? Karena mereka punya fasilitas untuk misalnya ya, Pak ya. Kenapa sekolah elit itu banyak yang misalnya kerja di perusahaan elit ya, kemudian akses ke luar negeri, karena mereka mempunyai akses informasi Pak, ya. Kemudian mereka itu diajari Pak dengan sangat intensif, misalnya Pak ya, kelas menengah di Jakarta, di Surabaya, kalau di sekolah bahasa Inggrisnya tidak cukup, mereka ikut IF, ya, ikut kursus Pak. Dan ingat Pak ya, kursus itu guru yang mengajar itu betul perhatian. Karena apa? Jumlah muridnya sedikit, bayarannya mahal, jadi cukup bagi guru untuk bisa serius mengajar muridnya. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Nah, nanti semangatnya kita ambil di sini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini selanjutnya ya. Nah, ini sudah masuk Pak ke dunia kita. Ya. Jadi kita ini sebenarnya punya fondasi Pak. Makanya saya sering mengkritik. Kenapa sih kita selalu taksonomi belum? Kenapa sih kemudian kita harus mengacu kepada Barat? Kalau saya menyebut Freire, itu anti Barat Freire sebenarnya Pak ya. Nanti kita akan cerita. Itu pedagog dari Brasil Pak. Subhanallah Pak. Kalau Bapak baca biografinya, riwayat hidupnya, itu luar biasa Pak. Ya. Di Oppressed Education, pendidikan orang yang tertindas itu Pak. Ya. Itu buku yang wajib dibaca oleh guru itu. Ya. Jadi beliau itu mengajar anak-anak orang miskin di Brazil agar tidak buta huruf. Karena apa? Negara tidak perhatian kepada orang miskin. Nah, kira-kira begitu Pak. Kalau di sini sekolah rakyat lah Pak ya, punya Prabowo itu Pak ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa persepsi Ghazali tentang ilmu ya? Nah, ini Pak. Jadi ilmu tanpa amal adalah gila, amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Ini sebenarnya bukan pernyataan asli. Ya. Ini adalah reflektif dari apa yang dibayangkan Ghazali tentang ilmu. Kan ini ya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin Pak sebenarnya Pak ya. Dan secara filosofis, Bapak kalau yakin terhadap ilmu, maka akan melahirkan bakti, tindakan. Ya. Tentu bakti itu tidak cukup Pak. Orang harus berbudi, ilmu, budi, dan bakti. Karena apa? Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Yang kedua Pak, etika guru. Adab sebelum ilmu. Nah, ini sudah Pak ya. Karena di dalam Ihya Ulumuddin ada Pak, bagian al-adab al-alim wal muta'alim. Yang sekarang itu saya juga ajari, tetapi punya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang adab al-alim wal muta'alim itu. Ya, ini ada bagian Ihya ya, adab sebelum ilmu. Yang kedua pendidikan holistik. Bapak Ibu sekalian, Bapak melihat tidak pendidikan kita ketika disibukkan dengan nilai, disibukkan dengan isi borang, maka ada kecenderungannya intelek, kognitif. Hati di mana, akhlak di mana, nah itu jadi tantangan kita. Ya sebenarnya secara ideal harus berjalan serentak ya. Makanya Bapak, Ibu sekalian, nanti apa yang kita bicarakan di sini sebenarnya Bapak pernah dengar sebenarnya. Ini menyegarkan kembali. Ibu, Anda pernah dengar, Anda hanya ingin merefresh. Wah, ini udah pakai bahasa Inggris ya. Refresh, menyegarkan kembali. Yang kedua, ini penting Pak. Guru sebagai teladan. Itu dikatakan Pak di dalam Bidayatul Hidayah. Berat Pak menjadi guru itu. Karena sebelum menyatakan itu, seorang guru harus melakukannya. Minta maaf Pak. Kalau saya ingin anak saya bangun pagi, saya harus bangun lebih pagi. Ibunya malah lebih pagi lagi Pak. Karena menyiapkan segala hal. Dan itu dilakukan oleh banyak orang tua saya pikir ya.
Kan nggak mungkin orang tuanya tidur subuh terus meminta anaknya tidur lebih awal untuk sekolah ya. Kan sebenarnya guru itu yang pertama tempat belajar anak kan orang tua Pak ya. Maka kita adalah juga guru di rumah ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya agar kita cepat sebab jam 12 saya harus sholat jamaah Pak ya. Saya adalah penganut Imam Ibnu Hambal, jamaah itu wajib ya. Bapak Ibu sekalian, ini Frer ya. Karena jenengan sudah akrab dengan Ghazali, yang Frer mungkin jarang membaca, tapi banyak Pak bukunya Pak, sudah diterjemahkan. Ya, pendidikan kaum tertindas dibaca Pak itu Pak. Itu diterbitkan oleh LP3S, itu buku lama Pak. Ya. Jadi, apa kata Frer, Paulo Frer, melawan banking konsep. Begini Pak, kalau Bapak mengajar kepala murid itu seperti tabungan, artinya kosong diisi. Dia penuh Pak, ya. Tapi murid tidak bisa membelanjakan uang itu. Karena sejak awal yang diajarkan itu bagaimana cara mendapatkan duit Pak. Ya, dia dikasih kail kan sebenarnya Pak. Maaf, dikasih ikan bukan kail, maaf ya. Yang kedua, ini penting Pak. Dan itu dimulai sejak SD Pak ya, bukan malah sejak awal. Dialog Pak. Jadi guru dan murid itu sebagai mitra. Tentu memang ada batas-batas Pak. Oh, kalau yang lama itu malah ini Pak ya. Dulu Pak, waktu saya SD itu ngomong dengan guru itu udah hormatnya minta ampun. Ngomong dengan kepala sekolah takutnya minta ampun Pak. Ya. Tapi sekarang tidak Pak. Ya. Anak-anak saya minta maaf, ini bukan kelebihan international school ya, karena anak saya pernah di international school. Itu guru dengan muridnya itu kayak teman aja Pak. Malah saya pernah diledek di depan kepala sekolahnya Pak. Jadi saya pernah lupa membawa makan siangnya. Apa kata anak perempuan saya? My daddy is too old. Ayah saya terlalu tua, jadi lupa Pak membawa makanan bekal itu siang. Dan kepala sekolahnya hanya tertawa saja. Oh enggak, ya kamu harus paham orang tua kamu kan sibuk mungkin. Nah gitu ya. Jadi ada komunikasi Pak dengan kepala sekolah itu Pak. Ya murid itu. Karena ada dialog. Dan Anda kalau lihat kenapa rata-rata artis di Amerika, guru di Amerika, anak-anak di Amerika itu bicaranya bagus karena sejak kecil dilatih untuk mereka bercerita. Di Amerika Pak, sekolah TK gitu ya, misalnya setelah liburan ya. Anak-anak sekalian, wah selamat ya Anda berlibur. Oke, David, ayo ke depan ceritakan apa yang kamu lakukan di waktu libur. Nah, ke depan Pak David tuh Pak. Pak Guru, saya pergi ke Grand Canyon misalnya. Wah, di sana asik ya Pak Guru. Nah, coba Pak. Kalau kita Pak di sini Pak, ayo anak-anak hafalkan, dihafalkan. Anak-anak ini, minta maaf Pak, itu bukan tidak baik Pak ya. Tapi kreativitas anak untuk berlatih public speaking, retorik, ya terbatas jadinya Pak. Ya, kita harus menimbang, tidak kemudian harus diterima. Yang kedua, pendidikan yang memanusiakan. Ya, minta maaf ya kalau saya dengan mahasiswa ada kecenderungan mahasiswa mungkin bawaan Pak ya, dan saya tidak menyalahkan. Ya, kalau salaman dengan saya tuh nunduknya minta ampun Pak. Ya, saya tidak, nggak usah lah kata saya. Malah ada begini Pak. Janji dengan saya jam 8. Nah saya mungkin lupa atau apa, saya terlambat sedikit. Wah kamu sudah nunggu ya? Kok nggak ingatkan saya? Maaf Pak, saya nggak enak. Loh enggak, kalau saya sudah janji, berarti kita setara. Anda harus ingatkan saya bahwa kita harus bertemu jam 8 untuk bimbingan. Jadi bukan kemudian dia mengatur gurunya Pak, atau dosennya. Dia mitra yang sejajar. Jadi sampaikan apa keinginannya. Kalau kita sudah bersetuju Pak, itu namanya mitra. Makanya mahasiswa bisa mengingatkan dosennya, Pak, Bapak kita punya janji jam 8. Nah gitu ya. Mungkin kan, duh kok biasanya Pak Saida datang, kok nggak datang jam 8. Kira-kira begitu Pak ya. Pak Rasidi ya. Nah, ini guru yang baik Pak Rasidi ini ya. Kemudian praktik refleksi aksi. Ini Pak Rasidi. Ada kecenderungan ya antara refleksi dan aksi itu terpisah. Refleksi begini Pak. An-nadhafatu minal iman. Kenapa kebersihan itu bagian dari iman? Karena terrefleksi dari perintah Tuhan. Makanya kita harus jaga kebersihan. Jadi kalau di kelas mengatakan ini dan di luar kelas kotor, berarti tidak praksis ilmunya. Bapak tahu tidak? Pak Hamid di Jepang, ya, itu tempat sampahnya itu sedikit Pak, tapi bersih.
Di kita Pak, tempatnya banyak ya, tapi tidak bersih kan aneh. Makanya awal-awal Pak Nur Hamid itu baru datang dari Jepang, sahabat dari musola sholat, itu tongnya itu sampah berserakan, ya, diambil Pak, sampah itu dimasukkan ke tong, ya, ya itu bagus Pak ya. Malah di Jepang ya, itu ada tong sampah itu bukan 3 Pak ya, pembagiannya itu puluhan, ya. Ada yang basah, ada yang bisa diurai, ada yang kaca. Waduh, itu Jepang kesadaran lingkungan, Pak. Kan berarti imannya itu lebih baik, Pak, dari kita. Iman dalam pengertian kata dasar ya, bukan yang iman dalam pengertian kita ya. Artinya mereka mengerjakan apa yang mereka dapatkan pengetahuannya di sekolah. Makanya ke depan Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu ini Pak ya, ditimbang lah Pak ya, menghadirkan guru Jepang lah kekerasan ini ya. Gimana mereka mendidik anak-anaknya itu. Karena di Jepang anak 7-9 itu malah diajarkan untuk psikomotorik Pak, membersihkan kelasnya, melayani temannya. Kan ada MBG Pak ya. Kalau di sana MBG itu prasmanan Pak. Terus yang jaga itu teman yang bertugas, masukan. Kalau di Indonesia beda MBG-nya Pak ya. Ya, saya tidak harus bicara itu ya, itu politik ya. Nah ini Pak, ini lebih mudahnya ya. Saya sudah kirim ke Pak Jasri, jenengan bisa perhatikan. Ini apa yang menjadi titik temu dari 2 pemikir besar ini. Jadi kalau Al-Ghazali itu adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Kalau Paulo Freire itu kesadaran kritis. Titik temunya apa? Ya sama-sama mengubah Pak. Mengubah orangnya, mengubah masyarakatnya. Kan beda Pak. Ya. Kalau di Brazil, ya beda cara menjalani kehidupan. Tapi kan ada perubahan, ada transformasi. Yang kedua, ilmu untuk akhirat. Kalau Freire, pendidikan untuk pembebasan. Karena waktu di Brazil Pak, kan itu otoriter. Ya. Kan sama-sama Pak, artinya pendidikan itu harus bermakna, konteks hadir. Kalau di Python, apa mana yang terkait dengan lingkungannya? Ya murid harus tahu pertanian, harus tahu perikanan, harus tahu laut, harus tahu PLTU, berarti dia kontekstual. Kalau pendidikan tidak sadar itu, makanya dulu anak saya yang sulung itu waktu sekolah SD oleh gurunya itu diajak ke PLTU Pak. Itu bagian cara agar pendidikan kita kontekstual. Dia dikenalkan apa yang paling dekat dengan kita. Ya, saya tidak tahu apakah kemudian kita lupa ya. Dulu Pak Kiai Zaini Munaim sebagai muassis dari pesantren itu Pak. Dan saya dengar langsung Pak ya. Ya, dari saksi hidup yang santri tahun 70-an. Dia diajak Pak oleh Kiai Zaini untuk ke sawah Pak. Kan berarti kontekstual ya. Anak-anak sekarang kan manja ya, anak-anak sekarang manja. Ya gimana cara kita menanamkan? Nah, mari kita bicarakan Pak ya di sini ya. Ya. Kemudian guru sebagai pembimbing, guru sebagai fasilitator, beda ya. Agak sedikit beda tapi konvergensinya itu relasi guru murid yang setara. Kesetaraan itu mungkin agak riskan ya untuk dibicarakan karena terkait dengan adab ya. Adab itu juga sebenarnya subjektif Pak ya. Mari kita bahas nanti ya. Apakah adab itu kemudian diam? Apakah adab kemudian dilarang berbeda? Nah ini strategi pembelajaran saya agak cepat ya karena beri kesempatan ya nanti bisa dipelajari karena ini bisa diakses di banyak sumber Pak ya, baik AI maupun Google maupun buku sekarang berlimpah ya. Jadi teknologi berpusat pada manusia, project based learning, jenengan sudah tahu lah berbasis kebutuhan. Yang terakhir asesmen autentik. Penilaian itu tidak hanya di atas kertas Pak ya, penilaian itu di perilaku. Makanya ada CGPI Pak ya, komprehensif. Penilaian yang komprehensif. Ya, itu perlu itu. Dan sudah dikenalkan sebenarnya relatif. Saya baca tuh laporan anak saya rapor itu Pak ya ketika ngambil itu kemarin itu. Kan itu ada naratif Pak. Nah, itu termasuk dari komprehensif Pak penilaiannya. Kemudian apa pembelajaran bermakna storytelling ini biasalah inquiry based learning, pembelajaran berdasarkan penelitian. Anak disuruh meneliti lah Pak. Saya pernah ke Singapura Pak dulu dengan keluarga. Ketika saya pergi ke museum, siapa Pak yang wawancara saya? Anak SD. Bapak dan Ibu, apa kesan Bapak terhadap Singapura? Coba Bapak ya. Anak SD Pak diminta mengumpulkan data. Itu kan namanya inquiry based learning Pak. Ya. Kemudian social learning, pembelajaran berbasis pengabdian. Suruhlah anak-anak kita itu nyapu,
ya. Kemudian datang ke Bati Jompo, itu bagian self learning, ya. Kemudian portfolio digital yang reflektif. Jadi nanti penilainya bisa melalui media digital yang itu menjadi portfolio anak-anak kita, dosen, yang kan tetap saja Pak dinilai ya oleh atasan kita. Jadi semua dinilai Pak, nggak ada ya. Rektor dinilai oleh menteri, menteri dinilai oleh presiden, presiden dinilai oleh mahasiswa. Jadi yang paling tinggi itu mahasiswa Pak sebenarnya dalam hidup politik kita itu. Kemudian rencana aksi guru pembelajar. Waduh, ini saya praktis Pak ya. Minimal 2 jam seminggu pengembangan diri. Jadi ikut inilah Pak ya, ikut ya tidak harus ikut kursus lah untuk pengembangan kepribadian. Ya kita bisa belajar dari internet lah, karena mungkin kita tidak punya waktu. Tapi saya pikir kalau mau ikut nggak apa-apa, kursus kepribadian itu biasa. Kemudian komunitas praktik Pak, kolaborasi dengan sama guru ini penting. Di dosen juga ada, kita ada OBE ya Pak ya, ada kemudian LBE juga, eksperimen, kemudian refleksi sistematis, jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya berisi apa yang kita ajarkan, seharusnya itu refleksi apakah apa yang kita ajarkan itu telah sesuai dengan apa yang disebutkan di atas. Kemudian nih sumber-sumber bahasa Arabnya, penutup ya. Oh, penutup dulu Pak ya. Guru bukan penumpang yang menunggu pelayanan berakhir, tapi nahkoda. Ini Pak, ya nahkoda yang betul Pak, bukan nahkoda ya. Ya ini sumbernya ada Ihya Ulumuddin, terutama bagian Al-Alim, Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian Hasan Al-Afqari ini atau Bi'an Al-Ghazali, dan terakhir ini Paulo Freire. Ini diterjemahkan ke bahasa Arab malah Pak. Selain bahasa Indonesia Pak ya. Ini yang bahasa Indonesianya Freire tadi saya sebutkan, Pendidikan Kaum Tertindas, yang Ghazali sudah terjemahkan, M. Nurdin juga menulis buku bagus, Kemendikbud Anda bisa cari nanti. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya. Itu yang bahasa Inggris Pak. Diterjemahkan ke bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris. Begitu Pak Jasri, minta maaf agak lama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Syahidah, ini ada 2 penanya. Monggo Bapak Haji Nurul Jadid dan Bapak Haji Nurullah untuk bertanya. Silakan Pak Haji Nurul Jadid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Mohon izin pada Bapak narasumber yang cukup atraktif dan membanggakan sepanjang sejarah Malaysia ini. Saya ikut daring. Dan terima kasih juga kepada pimpinan leader top-nya, yaitu Bapak Yai Erna beserta Bapak Sekjennya, Bapak Yasri. Ini cukup menarik sekali. Insya Allah saya bisa mengadopsi kegiatan ini di organisasi kami. Kami bangga dengan paparan narasumber tadi. Kebetulan ini nyambung dengan perjalanan saya selaku praktisi pendidikan. Saya juga perlu ngaturkan pernah di Johor Bahru juga di Elementary School Kebangsaan Bapak. Wah, ya. Agisa. Dan perjalanan saya ini alhamdulillah juga diikuti oleh anak-anak saya Bapak. Insya Allah anak-anak saya masih belum memenuhi semua Eropa, tapi sekarang masih singgah di kontrak sekian tahun di suatu lembaga Turki Bapak. Oh iya. Ini cukup menarik sekali Bapak. Saya bangga kepada Pergunu, Ketua, Pengurus, dan Bapak Sekjennya. Bapak, saya mereview dari penelitian empiris yang dilakukan oleh Van de Grip, insya Allah tahun 2014. Hasil dari penelitian yang saya review itu menunjukkan bahwa 15-25% hasil belajar siswa itu tergantung dari pembelajar seorang guru Bapak. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bapak itu sejalan. Menurut review kesimpulan saya dari penelitian empiris itu, tingkat ketercapaian seorang siswa itu hasil dari seorang guru pembelajar. Itu Bapak. Namun ini kami perlu dukungan dan support Bapak. Ini tadi saya terperangah sedikit ketika Bapak seorang guru harus menulis karena itu adalah tuntutan. Namun Bapak, karena Bapak menyampaikan guru tidak boleh bohong dan harus jujur, itu harus kita akui karena guru itu adalah garda terdepan, harus memberi teladan.
Dan ini saya lakukan setiap hari Bapak. Walaupun 1 bait, 2 bait, walaupun dalam media, walaupun dalam bentuk buku-buku konvensial, saya setiap hari nulis Bapak. Walaupun tidak ada satupun yang mensupport dan mendukung kami. Kami tetap menulis di media sosial. Terutama Bapak, terutama. Nah, ini saya butuh dukungan kepada Bapak selaku pakar pendidikan yang sentuhannya itu ke atas. Kalau kami ini hanya orang bawah Bapak, setiap hari saya itu kesibukannya cuma di pramuka. Nah, ini saya 3 hari ini selesai kegiatan pramuka Bapak, karena ada kegiatan pergunung. Kami harus ikut dengan kondisi apapun. Ini Bapak, bagaimana kita akan mencapai suatu tujuan itu? Karena pada kenyataannya, ini yang perlu kita lakukan aksi bersama, tidak harus aksi brutal, aksi fisik. Ini pemerintah sampai detik ini masih diskriminasi Bapak, khususnya kepada lembaga madrasah swasta, terutama kepada pendidiknya. Nah, kesenjangan sosial di sini lah Bapak, teman-teman selaku leadership kepala madrasah, beliaunya pimpinan perguno, kepala perguno, dan Bapak Sekjen juga selaku leadership di lembaga. Saya juga ada kendala-kendala gerakan yang menemukan jalan buntu Bapak. Karena ketika kita itu menyampaikan hasil daring hari ini cukup saya tulis semua karena ini adalah banyak ilmu baru Bapak yang menghidupkan suasana nanti menjadi guru pembelajar. Guru itu tidak ada Bapak umpama nilai keikhlasan totalitas, jujur aja, jujur ini Bapak. Dan kepala tidak bisa mendoktrin karena kesenjangan sosial itu baik fasilitas yang Bapak sampaikan tadi, dinas sudah mendapatkan fasilitas itu per lembaga, walaupun tidak ada muridnya dikirimi layar TV media, dikirimi yang namanya itu Chromebook. Sedangkan fasilitas untuk madrasah tidak ada Bapak. Walaupun kami tidak putus asa, tetap kami pakai media-media lain yang sudah Bapak aturkan. Nah, ini Bapak, apa yang harus kami lakukan selaku kepala madrasah, khususnya di madrasah swasta? Nah, ini kemarin Bapak fasilitas dari pemerintah aja, jangankan madrasah swasta. Insya Allah di Saker, di lembaganya Pak Erna yang memimpin Saker juga tidak dapat Bapak fasilitas yang namanya Chromebook, terus TV media, tidak dapat Bapak. Insya Allah begitu Bapak. Jadi kami butuh pencerahan, butuh dukungannya karena kami ini adalah bagian praktisi di bawah, bagian lembaga kecil, kami tidak bisa punya link ke atas. Kami mohon dukungannya dan terobosan, trik apa yang koneksi apa, terus terobosan apa yang kami lakukan selaku kepala madrasah kecil yang di bawah Bapak. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Sidi. Ya. Monggo langsung dijawab, ditanggapi Pak Saida biar. Ya, singkat ya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya karena pengalaman Pak Rasidi cukup panjang dan sebagai kepala madrasah sudah tahu pahit manisnya menjadi orang nomor 1 di sebuah lembaga. Itu tidak hanya dirasakan di madrasah Pak ya, di perguruan tinggi swasta itu juga merasakan hal serupa. Tetapi begini Pak, justru orang itu tertantang kalau menghadapi masalah ya. Dan seharusnya swasta itu jauh lebih gesit Pak, karena punya otonomi. Jadi nanti pergunu itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk merancang ke depan program kerja terkait dengan akomodasi terhadap apa yang diinginkan oleh lembaga-lembaga swasta, madrasah ya. Karena dulu pernah sebelum Gus Haris maju sebagai calon, saya panel Pak. Karena banyak guru-guru madrasah yang ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan banyak hal ya Pak ya. Tetapi pada intinya begini Pak, apakah regulasi yang telah ditekan oleh pemerintah yang dianggap diskriminatif itu sebenarnya terkait dengan keterbatasan Pak. Pemerintah itu terbatas Pak, tidak hanya kepada swasta Pak, kepada negerinya sendiri kalau kita lihat sebagai anak Pak ya. Itu masih sangat terbatas Pak. Makanya kita sebagai pendidik yang berada di lembaga swasta, mari kita pikirkan bersama. Pertama adalah mempersamakan persepsi. Apa sih pendidikan sebenarnya? Kekeliruan menganggap pendidikan itu adalah pabrik, maka kemudian pendidikan mahal. Pendidikan dianggap fasilitas
bahwa itu akan membuat orang pintar, tidak, Pak. Orang itu belajar pada alam, Pak, sebenarnya. Kalau kita lihat refleksi secara historis, justru penemuan-penemuan itu lahir dari lab yang sederhana. Kan yang perlu hadir itu refleksi kritis, Pak. Yang diajarkan itu tidak melalui alat yang serba canggih lah, Pak ya. Apa artinya smart TV nanti diberikan kalau itu tidak betul-betul difungsikan secara baik. Kalaupun difungsikan secara baik, itu hanya alat, Pak, yang sebenarnya itu bisa digantikan dengan alat lain. Bagi saya smart TV itu hanya proyek saja, Pak, 300.000 itu. Ya, tidak ada bedanya dengan Chromebook sebenarnya. Dan saya sudah nyatakan itu di media sosial. Makanya kemudian, Pak, saya kan latar belakangnya filsafat ya. Refleksinya itu adalah mundial ya, luas. Oleh karena itu kita perlu praktisi pendidikan yang dia ahli di manajemen. Yang kedua ahli di pedagogi. Agar ketika sekolah dirasakan bahwa dia mempunyai banyak keterbatasan, justru di dalam keterbatasannya dia akan menemukan apa kelebihan dan kelemahannya. Kalau Bapak tahu kan, misalnya di Tarim, itu kan waduh terbatas sekali, Pak. Tapi karena komitmen kepada tahfiz misalnya, dan dia menemukan cara untuk melakukannya, kan tidak perlu fasilitas yang banyak. Itu yang pertama, Pak ya. Dan yang perlu disampaikan di sini, sebenarnya laboratorium itu mudah, murah, Pak, sebenarnya. Hanya kemudian kita perlu cara. Kalau sekolah yang diperlihatkan itu hanya gedung fisiknya, maka itu benda. Kalau sekolah yang ditunjukkan hanya labnya bagus, itu hanya alat, Pak. Kan kalau Muhammad Yunus bilang al-qaidatu ahammu minal madda, Pak, caranya yang penting. Yang kedua, gurunya yang punya komitmen, itu yang paling tinggi, Pak, pembelajar ini. Makanya justru dengan keterbatasan ini, mari kita manfaatkan keterbatasan itu untuk kembali kepada filsafat pendidikan awal, Pak. Sebenarnya pendidikan apapun, dasar falsafah apapun cuma dua, Pak. Yang pertama adalah menanamkan karakter, ya, akhlakul karimah. Yang kedua itu adalah pemerolehan keterampilan. Itu saja, Pak. Nah, kalau kemudian kita menyimpang dari dua tujuan besar, maka lembaga pendidikan itu adalah ya ajang bisnis belaka, dan naga-naganya, Pak, sudah banyak menuju ke situ. Jadi masih ada ruang idealisme ya, Pak Rasidi, dan Perguno ini sudah memulai, Pak, sekarang. Refleksi ini bukan sekadar mengisi kegiatan, Pak. Ini sedang serampang dua mata, Pak. Satu secara kultural ingin mengubah cara kita melihat sekolah. Yang kedua, Pak, secara struktural kita akan menagih janji politik dari Pak Nurul Jadid, Pak ya. saya. Gitu, Pak ya. Pak Nurul Jadid, Bapak. Ya. Siapa? Pak Nurul Jadid ya. Sama Pak Rasidi ya. Jadi ingat. Ya. Pak Nurul Jadid. Gitu, Pak ya. Oke, yang kedua, Pak. Bapak masuk dulu saya, Bapak. 1 menit, Bapak. Masuk dulu 1 menit. 1 menit. Ya. Izinkan saya masuk. Bapak, monggo, saya Pak Jadid, monggo. saya sangat berterima kasih sekali. Seumpama kemarin saya dengan Pak Ustadz Jasri dengan Bapak Ketua dapat izin, Bapak. Ini anggota kami di forum guru DPK, kami libatkan, Bapak. Ini sangat mensupport dan mendukung untuk gerakan membangun mindset kita. Karena ini sentuhan pada mindset tenaga pendidik, pelaksana gurunya, Bapak. Ini saya ikut daring setiap hari. Ini paling luar biasa, Bapak, bagi saya. Sungguh. Sampai saya tadi berlari-lari harus kembali lagi ke rumah, Bapak, untuk mencari sinyal. Ngapunten saya itu. Terima kasih atensi Pak Haji. Terutama kepada pimpinannya ini, luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini penanya yang kedua, Bapak Haji Nurullah. Monggo Pak Haji Nurullah, silakan bertanya kepada Bapak Ahmad Syahidah PSD. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cikgu dan Bapak Jasri selaku penggerak dalam acara ini. Pertama kami mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Cikgu, Pak Dr. Syahidah. Kami ada hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan karakter anak gitu. Anak itu contoh kasus begini, dan ini sering terjadi. Ada seorang anak yang itu sama sekali tidak mendapatkan pelajaran dari orang tuanya, terutama bapaknya. Tetapi secara perbuatan, dia selalu mirip seperti orang tuanya. Ini yang susah ketika orang tuanya itu berbuat yang aneh-aneh itu. Padahal
Lah ternyata diikuti aneh-aneh juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ada sebuah hadis mengatakan adibu auladakum fa innahum fata'isuna fi zamanin ghairu zaman. Didiklah anak-anakmu karena anakmu itu akan hidup di masa yang bukan masa kamu. Itu maksud hadis itu kami tidak kurang paham satu. Kemudian yang dua, yang ketiga, ini berkaitan dengan kebebasan atau terlalu dekatnya antara guru dan murid. Yang menurut saya sekarang justru menjadi problem. Sehingga problemnya itu apa? Seakan tidak ada jarak antara guru dan murid pada saat istilahnya itu bersamalah atau belajar baik di luar itu. Apa sehingga kecenderungan murid itu seakan-akan tidak ada adab seakan-akan di situ ya setelah murid. Nah, bagi saya itu saya justru lebih setuju dengan model pendidikan masa kita kecil dulu. Jangankan melihat saja kepada guru itu takut gitu loh kalau masa saya itu. Jangankan bertanya, tetapi dampaknya kemudian itu justru menjadi generasi-generasi yang benar-benar uswah, menjadi contoh, menjadi istilahnya mampu melaksanakan apa yang dilakukan baik dan dilakukan oleh gurunya. Itu kemudian yang ketiga, yang keempat ada sebuah kejadian ya sekarang itu ada misalkan sering terjadi kalau murid itu sudah luar biasa cara mendapatkan ilmu ini, tetapi pada tingkat pelaksanaannya ini yang sangat menjadi pertanyaan besar gitu ya. Contoh tadi disinggung oleh Pak Cikgu Syahidah misalkan guru mengajarkan memberi contoh tentang kebersihan. Contoh melihat satu botol di tempat ini ternyata dengan anak-anak adik murid-murid kita itu sama sekali sangat tidak dilakukan itu. Hanya mengetahui saja ini. Seperti itu. Pendek saja karena tak lagi juga saya akan mengikuti jamaah di mushola. Terima kasih Pak pembina kami. Langsung adan. Ya, Pak Haji Nurullah, terima kasih. Ada 4 isu bertanya di dalam filsafat itu adalah ingin tahu jawaban yang lain. Setiap orang bertanya itu sudah punya jawaban. Ketika menginginkan jawaban yang lain, ini namanya dialektika. Jadi Pak Haji sebenarnya sudah tahu jawabannya, tetapi ada nggak jawaban lain? Sehingga masalah yang kita hadapi bisa diatasi secara bersama. Nah, yang pertama memang anak itu tumbuh di sekolahnya yang pertama, Madrasah Ula itu ya rumah ya. Dan ibu itu memegang peranan kunci karena intensitas ibu dan anak itu tidak hanya dari segi fisik ya, secara psikologis itu juga kuat. Makanya di Israel kenapa anak-anaknya pintar? Karena ibunya mengajar sejak kecil matematika dan ilmu yang lain. Di peran guru pertama itu ibu ya. Nah, bagaimana anak yang tumbuh tanpa pendidikan orang tuanya? Ya karena dia tumbuh dengan masyarakatnya, Pak. Jadi anak itu kadang dia perilakunya dibentuk oleh masyarakatnya. Dan apalagi di era sekarang ya, di Jakarta kenapa sering terjadi tawuran? Karena anak-anak itu tumbuh dengan lingkungannya, Pak. Orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore, malam-malam ya. Jadi yang pengaruh itu banyak variabel, Pak ya. Oleh karena itu, kenapa disebut pendidikan itu harus holistik, kemudian tidak hanya menumpukan pada apa yang diajarkan di sekolah, kan jalan, pasar, lingkungan itu kan juga mendidik anak-anak kita, Pak. Dan yang paling penting media, Pak, sekarang. Jadi ekspresi anak itu sering dipengaruhi oleh media. Yang kedua, itu menarik, Pak, ya. Tentang kutipan Pak Haji Nurul. Itu sebenarnya adalah ucapan Khalil Gibran. Beliau adalah seorang penyair, Pak, dari Lubenan yang mengatakan anakmu adalah bukan anakmu tapi anak zaman. Artinya anak itu dididik dengan nilai-nilai apa yang akan terjadi di masa depan.
Makanya jangan keyakinanmu itu dipaksakan pada anaknya, karena anak pasti berkembang. Ini katanya nanti dengan nomor 4, Pak. Makanya yang perlu disiapkan itu adalah cara berpikir, Pak. Jangan diberikan produknya. Kira-kira begitu, Pak ya. Karena cara berpikir yang sanggup bisa menjalani masa depan. Kan berubah, Pak. Nah, kita memang tidak bisa mengelakkan dari perubahan itu karena yang kata Herakleitos yang tetap itu adalah perubahan. Dan di dalam agama ada yang subut, Pak, ada yang tetap, kemudian ada yang mutawayyar, yang berubah. Jadi sebenarnya berubah itu di dalam agama kita juga bukan hal yang harus dikhawatirkan ya, tetapi perubahan yang tetap dalam kerangka normal. Kemudian Pak, yang ketiga, kebebasan guru dan murid memang ada batasnya tetap Pak ya. Dosen dengan mahasiswa ada batasnya. Nah, batas itu kan sebenarnya persepakatan ya atau mufakat. Dan di setiap sekolah itu ada kode etiknya, di kampus ada kode etiknya. Nah, kalau kemudian berlebihan, tentu komite sekolah bisa ngambil tindakan. Jadi ada dua, Pak. Pendekatannya kultural, di mana masyarakat juga turut membentuk bagaimana hubungan itu dilakukan. Yang kedua struktur, Pak. Jadi ada konselor, ada mahkamah. Kalau ini tidak dijalankan secara serentak, maka kan secara teori kan ABC, Pak ya. Behavior BB itu tengah itu kan dipengaruhi oleh apa? Antecedent itu adalah guru, peraturan, regulasi. Kemudian yang C itu adalah ABC ya Pak ya, konsekuensi Pak. Jadi kalau nggak dihukum, tapi hukumannya harus mendidik. Kalau dengan kekerasan itu tidak akan menjadi masalah. Nah yang terakhir Pak, singkat. Jadi saya bisa meyakini, karena ini tugas kita juga bersama, antara teori dan amali. Di Malaysia praktek itu disebut amali Pak. Itu sering memang ada gap. Makanya untuk mendekatkan, kita harus menggunakan kultur dan struktur sekaligus. Biasanya kalau di pesantren, struktur itu digerakkan oleh kiai dan gus. Nah kalau kiai dan gus sudah bersuara, maka bisa menggerakkan. Tapi kalau tergantung kepada otoritas, bukan kesadaran, itu berlawanan dengan teologi dan pajak kesadaran kita. Sebenarnya yang mau ditumbuhkan oleh pesantren itu kesadaran, Pak. Dan itu tumbuh atas dasar pengetahuan. Makanya harus ada banyak contoh teladan. Kalau semakin banyak aturan, maka makin banyak dilanggar sebenarnya. Ini mungkin teladan, Pak ya. Karena struktur masyarakat kita itu masih patron klien, kemudian masih menunggu perintah, tidak atas dasar inisiatif. Itulah yang saya sampaikan. Kalau Pak Nurul masih nostalgia, wah kita kembali yang lama ya murid. Bukan takut ya sebenarnya, hormat Pak ya. Kalau takut malah justru mematikan kreativitasnya Pak. Tapi memang kami juga takut dulu Pak. Hanya karena itu kan bawaan Pak. Dari suasana, dari warisan. Di Belanda, di zaman Belanda itu lebih kejam lagi Pak. Bukan takut lagi Pak, seram guru itu. Ya, dari jauh udah takut Pak. Tapi sekarang mungkin hubungan guru murid yang disebut kemitraan, partnership ya di dalam tradisi Inggris itu tidak dalam pengertian kemudian tidak ada batas Pak ya. Tetap batas itu perlu, apapun ada batasnya. Toh filsafat yang diandalkan sebagai ilmu yang dalam, radik itu juga ada batas-batasnya. Nah, kemudian hanya dengan mengerti batas kita bisa meretas halangan-halangan yang kita hadapi. Dan sebenarnya batas itu dibuat kan untuk kepentingan bersama Pak, kesejahteraan bersama. Jadi batas itu dibuat untuk bukan mengekang sebenarnya. Nah itu yang saya bisa sampaikan Pak Haji, karena sudah 48. Kita sebentar lagi mau jemaah sholat zuhur, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, apa yang saya sampaikan adalah murni pribadi refleksi saya. Dan kalau ada kata-kata yang tidak nyaman, saya mohon maaf. Dan kepada Pak Ena, Pak Jasri, terima kasih diberi ruang untuk berdiskusi. Mungkin ada diskusi lain dengan dosen yang lain. Dan Pergunung ke depan akan terus merawat pengetahuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan menjadi tindakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaida. Ya, sama-sama Pak. Peserta mohon untuk mengisi daftar hadir karena sertifikat akan dikirim ke masing-masing email peserta. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi tadi, maka berakhir pula seminar nasional dalam rangka refleksi akhir tahun 2025 dan mudah-mudahan kita di tahun 2026 menjadi yang lebih baik lagi untuk peningkatan mutu, pendidik dan lain sebagainya. Atas nama keluarga besar
PC Pergunu Keraksan, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Allah, luar biasa. 2 bulan sekali Pak Jasri. Insya Iya, Allah. bagus. Bagus, bagus. Sangat setuju ini. Iya, Sangat penyejalan. support sama teman-teman yang Iya. lain. Sangat padat sekali mengena. Semangat Pak Nurul Jadid ya. Baik, nanti akan Mantap, ada Jero. seminar lanjutan tentang manajemen kepala sekolah nanti khusus kepada seorang Gule-gule manajemen nanti. dari pramuka ning Ariada langsung lari ngare gula Pak. Mohon bodoh Pak Haji Nurul Jadid, cair suasana. Cuma itu yang bisa kami persembahkan Pak Yai. Yang lainnya tidak bisa apa-apa sama Pak Yai.